Kita panjatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka workshop pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita melihat nanti paparan dari Bu Indi, kurikulum berpusat pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi sebelum saya mulai, saya menawarkan durasi waktu. Jadi ini sebenarnya materi 2 bulan, tapi terserah teman-teman mau kita selesaikan 2 jam atau kurang. Saya mengikut teman-teman, karena kalau dipaksakan juga hasilnya tidak akan baik. Bagaimana sepakatannya? Belum disepakati. Bagaimana atau sampai selesai materinya? Sepakat ya? Sepakat sampai selesai materinya. Jadi nggak tahu entah 2 jam, 3 jam. Oke, mungkin langsung aja. Di sini judulnya adalah workshop pendampingan pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Di sini kita, ya, jadi nggak bisa kan satu kita ambil rata, tapi kita mau potong di sini potong semua. Nggak bisa karena kan berbeda-beda, kebutuhannya mereka berbeda-beda. Nah, jadi ini ibarat murid kita. Ini baru pensil warna. Nah, kalau murid kita di kelas lebih banyak lagi warnanya dari ini. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, makanya dari pembelajaran berdiferensiasi inilah pembelajaran kita nanti bisa memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Yang ini YouTube. Pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah konten. Jadi apa yang dipelajari murid? Kemudian yang kedua diferensiasi proses. Bagaimana murid berupaya memahami ide informasi. Dan yang ketiga diferensiasi produk. Bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi diferensiasi ini strateginya hanya 3 saja, konten, proses, dan produk. Namun apakah nanti teman-teman semuanya akan didiferensiasikan dalam RPP tersebut? Tidak. Jadi ketika mendiferensiasikan RPP yang sudah Bapak Ibu punya, itu harus disesuaikan. Makanya keputusan yang masuk akal, common sense, jangan mengada-ngada. Jangan nggak bisa didiferensiasikan konten, diferensiasi aja. Atau nggak bisa diproses, pokoknya pengen aja. Jadi kita mendiferensiasikan bukan keinginan guru, tetapi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Oke, next. Nah, jadi ini aspek untuk mendiferensiasikan itu ada 3. Yang pertama kesiapan belajar siswa, kemudian minatnya murid, dan ketiga profil belajar murid. Jadi kalau kita sudah dapat ketiga ini, baru kita bisa mendiferensiasikan konten, proses ataupun produk. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini dari asesmen diagnostik Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengukur atau membuat asesmen diagnostik sebelum membuat RPP. Ya, jadi bagaimana membuat asesmen diagnostik kesiapan belajar ini? Kalau saya lihat atau sering saya dengar, Bapak Ibu kalau sudah kadang cerita, si anak sudah bisa ini gitu, yang ini nggak bisa sama sekali. Yang ini sudah bisa bikin tes, yang ini belum. Nah, itu sebenarnya sudah punya data untuk kesiapan belajar siswa. Ya, cuma hanya tadi makanya saya bilang belum secara eksplisit dan spesifik, karena masih melihat. Karena kan Bapak Ibu ketika membuat penilaian formatif itu kan tahu siapa yang sudah bisa, siapa yang sedang-sedang, siapa yang belum. Nah, itulah bisa dijadikan pemetaan untuk kesiapan belajar. Ini. Kemudian next. Nah, ini contohnya. Jadi kesiapan belajar itu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kemudian kita contohkan aja. Ini guru bahasa Indonesia mengajarkan muridnya membuat karangan narasi. Ia kemudian melakukan pemilihan diagnostik. Ia menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Nah, ini dia masih memetakan untuk materinya. Mau dibikin diferensiasi
bisa sebenarnya materi itu diferensiasikan produk, tapi biar kekinian diferensiasi buat aja diferensiasi. Nah itu keputusan yang tidak masuk akal. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut, yang ketiga aspek berdasarkan profil belajar murid. Nah, aspek profil belajar karena itu tadi dia mudah, mandiri, kemudian pokoknya jalan aja kerjanya. Itu karena dia gaya belajarnya kinestetik. Berbeda dengan anak visual dan auditori. Guru di depan, gurunya ngomong 2 jam diem aja. Ya, karena memang gaya belajarnya kayak gitu. Nah, sekarang begini, anak auditori, visual duduknya di depan, kemudian kinestetik duduknya di belakang. Apakah ketiga gaya belajar siswa ini tadi mendapatkan kebutuhan belajar? Oke, tidak. Tidaknya mungkin Pak Imam bisa jelaskan? Oke, benar kan jawabannya benar tidak? Tidak benar. Kenapa? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Satu apalagi Bu, visual itu kan basicnya karena karakteristik anak-anak yang berbeda-beda. Namun setiap guru mempunyai teknik atau strategi dalam mengajar. Nah, kalau kita menggunakan strategi dengan model satu konsep, maka menurut saya, makanya saya katakan tadi berbeda karena nggak mungkin tercover semua dengan 3 karakter peserta didik yang ada dalam kelas. Nah, tentunya perlu ada asesmen diagnosa. Saya mulai menangkap. Terima kasih Bu Senior. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan waktu belum sudah 1 jam ya, 1 jam sudah menangkap. Luar biasa memang ya. Jadi tadi saya sampaikan anak yang auditor, materi besok saya diferensiasikan produk, materi besoknya lagi saya diferensiasikan konten, nggak bisa maunya kita nggak bisa. Jadi memang kondisi di kelas itu sesuai dengan asesmen diagnostik tadi. Makanya kelebihan guru sekarang bisa melakukan asesmen diagnostik. Hebat sekarang, luar biasa guru-gurunya. Kalah sudah guru BK-nya. Kalau BK hanya bisa melakukan asesmen gaya belajar, hanya itu. Yang lainnya itu Bapak Ibu guru yang bisa. Asesmen berdasarkan tadi kesiapan belajar murid, itu Bapak Ibu yang tahu. Karena Bapak Ibu yang punya kelas, Bapak Ibu yang mengajar, Bapak Ibu yang tahu kondisinya seperti apa. Begitu juga ketika ingin mendiferensiasikan, Bapak Ibu yang tahu materi mana ini yang bisa didiferensiasikan, cocok nggak ini, bisa nggak? Nah, berdasarkan aspek apa yang mau didiferensiasikan? Jadi berbeda ya, kalau nggak salah berbeda. Nah, tadi yang saya tangkap diferensiasi itu lebih dipertajam kepada formatif atau proses. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana tindak lanjut terkait asesmen sumatif? Apakah ada pemetaan atau diagnostik penempatan tersendiri? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa Pak Imam pertanyaannya. Close dulu. Saya teringat di tahun 2005 sampai 2010 kalau tidak salah. Itu kita pernah disosialisasikan tentang sekolahnya manusia. Pada saat itu yang terkenal adalah SMA Muntotowari Bandung ya. Betapa mereka berhasil menerapkan itu karena di sekolahnya siswanya dibagi berdasarkan gaya belajar. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Maka gurunya pun yang mengajar disesuaikan dengan gaya belajarnya juga. Jadi ibaratnya pulpen itu bertemu dengan kutubnya yang tepat, maka hasilnya juga akan maksimal. Nah, sementara kita guru juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ketika kita dihadapi pada satu kelas yang situasinya ada 3 gaya belajar tersebut, misalnya saya lebih senang ini visual. Ketika saya harus mengajari siswa yang audio dan kinestetik, pasti kita juga akan keteteran gitu ya. Jadi menurut saya mungkin agak susah kita terapkan secara seperti itu, seperti yang di SMA Muntotowari karena mereka juga swasta gitu ya. Saran saya saja ini Bu CGP, paling tidak ini ada tindak lanjutnya kemudian. Karena ini kita juga mau coba-coba menerapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini.
alangkah baiknya nanti ada kita juga untuk guru yang memiliki gaya belajarnya sendiri, itu juga mempelajari gaya belajar yang lain supaya lebih maksimal bagaimana mengatasi siswa yang jujur kalau saya agak sulit mengatasi siswa yang kinestetik ini, maunya apa dia ini, maunya bagaimana, karena memang jujur saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi mungkin nanti ada lagi cara mengatasi pembelajaran siswa yang auditoris seperti apa, yang kinestetik seperti apa, yang visual seperti apa. Minimal kita mendekati tutup yang sama dengan pulpennya tadi. Ya, tuh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena saya di mindfulness, jadi aura positif selalu ada pada kita. Mungkin itu aja. Tidak ada yang bertanya ya. Oke, terima kasih atas dukungannya, terutama untuk Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa sekali mendukung kegiatan ini dan kurikulum serta teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sedikit pencerahan buat teman-teman apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.